Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, wararawuh Bapak saha Ibu muslimin muslimat jamaah subuh di Masjid Al-Aziz yang berbahagia. Bersyukur kehadiran Allah. Allah masih limpahkan nikmat iman, nikmat Islam. Wabil khusus pagi hari ini kita bisa mengerjakan ibadah fardu, sholat subuh, ibadah sunnah, sholat tahajud, sholat qabliyah, dilanjutkan dengan hadir di majelis ilmu. Semoga berkah kita mengaji Al-Quran, berkah kita menghidupkan amal-amal kebaikan, kita selalu mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Kita niatkan juga bagaimana pengajian kita ini menjadi asbab diri kita istiqomah dalam iman, istiqomah dalam mengamalkan Islam. Wabil khusus yang kita minta kepada Allah berkahnya kita hadir di majelis ilmu, kita bila mana dipanggil oleh Allah diberikan hadiah yang namanya husnul khatimah. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Kita melanjutkan pada ayat 122 ya. 122 dari surah An-Nisa, halamannya nomor 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ. Nah, di sini ada huruf yang kita tunaikan qalqalahnya. Sanudkhiluhum, dal sukun ya. Kemudian yang mendengung jannat. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannat. Walladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Begitu juga yang kita tunaikan sifat qalqalahnya pada kalimat tajri ya. Kemudian mendengung min tahtihal. Nah, kemudian jangan lupa fiha, di sini mad jaiz munfasil, itu 4 harokat. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Jannatin tajri min wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila.
Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Laisa bi amanikum wala pada kalimat bi amani, nah ya-nya bertasydid ya, kita tunaikan. Begitu juga wala amani, nah di sini ya-nya juga tasydid. Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Laisa bi amanikum wala man ya'mal su'an yujza bih. Nah, di sini ya non mati bertemu ya di lain kalimat dinamakan idgham bihun. Nah, kemudian nah di sini mad wajib muttasil 4 harokat ya. Ai ya tanwin ketemu ya namanya sama idgham bihun. May ya'mal su'an yujza bih. Yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Di sini qalqalah wala yajid. Nah, dalnya kita tunaikan qalqalahnya. Min dunillah namanya ikhfa, nun mati berjumpa dengan dal. Waliyau, jangan lupa waliyau, ya-nya bertasydid ya. Kemudian kita dengungkan karena tanwin bertemu wawu. Yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. Yang kita dengarkan وَمَنْ يَعْمَلْ, nun mati bertemu ya, idgham bihunna. Kemudian min dzakarin, nah min non mati ketemu dal namanya ikhfa. Au unsa, ikhfa juga. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin au unsa. Wa man ya'mal minas salihati aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah. Nah, di sini yang berdengung ya, pertama mu'minun, no tanwin ketemu fa, ini ikhfa juga.
faula la, ini namanya mad wajib muttasil. Kemudian qalqalah lagi yadkhulunal jannah, itu ya. Au unsa wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannah. Yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Nah, di sini yang kita dengungkan pertama dinam, nah tanwin ketemu mim, itu kan digunah lagi ya. Kemudian yang berikutnya mimman, nah mim tasdid ya. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Wa man ahsanu dinam wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Wattakhadha Allahu Ibrahim khalila. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Nah, di sini yang kita dengungkan syai'in, nah, tanwin ketemu mim ya. Jangan lupa shinnya titik 3 ya. Nah, seperti dalam tahiyat kan asyhadu alla ilaha illallah, shinnya itu titik 3 kita tebalkan ya. Wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Wa yastaftunaka fin nisa. Nah, di sini sinnya tanpa titik, maka tipis ya. Wa yastaftunaka. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian pada kalimat fin, nah nunnya tasdid kita dengungkan, namanya adalah hunna. Kemudian nisa, sa ini aslinya mad wajib muttasil 4 harokat. Lah karena waqaf maka bisa dipanjangkan sampai 6 harokat. Mad arid ini sukun namanya ya. Wa yastaftunaka fin nisa.
Qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum. Qulillahu yuftikum fihinna di sini yuftikum mim mati ketemu fa, namanya adalah idhar syafawi, ya. Kita baca jelas kum, nah, kum itu suara mim mati dijelaskan itu namanya idhar. Kemudian wama yutla, nah, ada kesusannya itu, ya. Nah, namanya hamas itu kalau dalam tajwidnya. Qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum. Qulillahu yuftikum wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa. Fi yataman nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahun. Nah, di sini yang kita evaluasi pada kalimat allati, lati di situ lanya harokatnya berdiri, maka kita panjangkan dua harokat, ya. Nah ini karena terlalu panjang, kita wakofkan pada kalimat ma kutiba lahun. Nah, kalau wakof seperti itu, kalau wasol atau dilanjutkan lahunna, gitu, ya. Fi yataman nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahun. Ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afin. Wal mustad'afina minal wildani wa an taqumu lil yatama bil qist. Wal mustad'afina minal wildani wa an taqumu lil yatama. Di sini yang kita evaluasi non mati ketemu tak ikhfa, kemudian bil qisto. Nah, kadang orang baca bil qisot. Nah, ini nggak ada harokat se, itu nggak ada, ya, harokat di dalam ayat ini tidak ada. Yang ada langsung qalqalah bil qisto. Nah, kurang lebihnya gitu. Wal mustad'afina minal wildani wa an taqumu lil yatama bil qist. Wal mustad'afina minal wildani wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita masih bisa menikmati indahnya membaca Al-Quran. Semoga bacaan Al-Quran ini menjadi penyembuh untuk penyakit kita, menjadi asbab sembuhnya penyakit saudara-saudara kita dan jamaah kita yang lain. Allahumma amin. Kita akan membacakan terjemahan beserta penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Ayat 122 yang artinya, dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan atau amal kebaikan, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya melebihi Allah. Jadi ini sudah jelas ayat menerangkan bagaimana orang yang di dalam dirinya ada dua hal, iman dan amal soleh. Jadi pertama ini syaratnya iman. Untuk diterima amal-amal seseorang, pertama syaratnya adalah iman kepada Allah. Makanya betul-betul pelajaran tauhid, mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan, ini betul-betul kita tanamkan dalam hati. Kemudian setelah kita itu betul-betul meyakini iman kepada Allah, betul-betul pelajaran iman nancep di dalam hati, yang berikutnya wa amilus sholihat, mengamalkan amal-amal yang soleh. Nah, amal soleh dalam agama Islam itu banyak dan luas sekali. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, amal-amal kebaikan pahalanya dilipat kali gandakan. Pahalanya, Masya Allah, orang yang mengamalkan ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan, pahalanya seperti orang yang mengamalkan ibadah fardu. Orang yang mengamalkan ibadah fardu dalam bulan suci Ramadan, pahalanya seperti orang yang mengerjakan 70 kali lipat. Jadi sholat subuh kita di bulan Ramadan itu sama saja 70 kali sholat subuh di luar Ramadan. Amal soleh dalam bulan suci Ramadan. Nah, dulu kita sudah cepet-cepetan terawih. Nah, sekarang mau ganti lama-lamaan terawih. Insya Allah ya. Nah, jadi kita malulah kepada Allah itu. Kalau di sawah kita betah sampai sekian jam di kantor ya. Nah, ini kita mau belajar betah lama-lamaan di masjidnya Allah. Insya Allah ya. Nah, jadi kita usaha bagaimana mutu dan kualitas kita beribadah khususnya di bulan Ramadan semakin meningkat. Amal soleh yang lain, bersedekah, memberikan takjilan Allah, memberikan makan buka puasa, minum orang yang berbuka puasa. Amal soleh yang lain di dalam bulan suci Ramadan, nah, diantaranya apa? Qiyamul lail, tahajud. Ya. Amal soleh yang lain dalam bulan suci Ramadan, nah, membaca Al-Quran. Nah, apalagi bulan suci Ramadan ada situ malam namanya Nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Maka kita punya target, misalkan dalam sehari semalam paling tidak 1 juz. Nah, maka kita bagi
Pokoknya sholat maghrib, ya, kita selesaikan sekian halaman. Nanti habis sholat isya atau menunggu sholat isya sekian halaman. Malam hari sekian halaman. Subuh, habis subuh sampai isyraq sekian. Zuhur menunggu sholat zuhur dan habis zuhur sekian. Nanti asar juga begitu. Nunggu iftar, nunggu buka puasa, kita selesaikan wirid kita baca Al-Quran sekian halaman. Ya, ada target. Maka orang yang mengamalkan amal soleh ini hadirin yang mulia, janjinya Allah apa? Sanudkhiluhum jannat. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga. Seperti yang pernah kita sampaikan, setiap orang, ya, bukan hanya orang iman saja, setiap orang itu sudah dijatah oleh Allah surga dan neraka. Sedangkan pelajaran yang lalu, dari 1000 orang 999 masuk ke dalam neraka, yang 1 orang masuk surga. Nah, akhirnya apa? Yang masuk ke dalam api neraka, jatah surga mereka itu akhirnya akan diberikan kepada penghuni surga yang lain. Makanya sini lafadznya itu jannat, jamak muannats salim, ya. Surga-surga yang banyak, ya. Keindahan surga diantaranya tajri min tahtihal anhar, istana-istana yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Bahkan kenikmatan yang ada di dalam surga, khalidina fiha abada, mereka kekal abadi di dalamnya. Semoga termasuk jamaah kita, Allahumma amin. Bahkan ditegaskan wa'dallahi haqqo, janji Allah itu mesti benar. Nah, makanya kita belajar yakin terhadap janji-janji Allah. Sebagian ulama mengatakan orang itu akan mendapatkan kemanfaatan dari agama, mendapatkan barokah dari ngamalkan agama itu tergantung yakinnya. Sebagian mengarang syairan, idil fata hasba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Seseorang itu mendapatkan manfaat, mendapatkan derajat dari Allah itu hasba'ti qadihi, tergantung sejauh mana keyakinan yang ada di dalam hati. Sejauh mana kekuatan iman yang ada dalam hati, orang tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi, orang yang tidak ada keyakinan, tidak ada akidah yang kuat di dalam hati, lam yantafi, dia tidak akan bisa ngambil manfaat dari agama ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka kita mempelajari Al-Qur'an, mendengar janji-janji Allah di situ, kita yakin seyakin-yakinnya. Termasuk janji Allah dalam ayat ini apa, hadirin hadirat, walladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang di dalam kehidupannya ada 2 hal, 2 sifat, iman dan amal soleh, mesti Allah akan masukkan ke dalam surga. Jadi surga itu kan tempat kenikmatan. Jadi orang yang ngamalkan kebaikan, dia itu di dunia sebenarnya sudah nikmat gitu. Nah, aku kok absen dari ngaji Selasa, itu kelihatannya rugi. Nah, tapi kalau hadir rasanya nikmat itu. Nah, aku kok absen dari tarawih, absen dari iktikaf, itu rasanya nggak nikmat gitu. Tapi kalau hadir, nah, merasakan kenikmatan-kenikmatan. Allahumma amin. Nah, maka inilah kita belajar hadirin yang mulia, dalam setiap amal itu kita nikmati, kita merasakan kelezatannya. Hadirin yang mulia, ayat 123 yang artinya pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuatu dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan perlindungan dan penolong selain Allah. Tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Hadirin yang mulia, jadi janji Allah yang berupa dimasukkan ke dalam surga bagi orang yang iman dan amal soleh, itu bukan omong-omong. Nah,
Ini zamannya omon-omon gitu. Tapi itu adalah janji yang nyata. Janji yang betul-betul akan diwujudkan oleh Allah. Laisa bi'amanikum, bukan hanya angan-angan belaka, tidak. Nah, maka disinilah tugas kita itu menyempurnakan iman dan amal soleh. Amal soleh, berzikir kepada Allah juga amal soleh. Kemudian kita melihat ada jalan kok sekiranya mengganggu orang, kita haluskan. Nah, karena banyak jalan lubang nggak diperbaiki, hanya banyak kecelakaan di situ gitu. Nah, kita dengan harta dan diri kita sendiri atau paguyuban bareng-bareng memperbaiki jalan, itu juga termasuk amal soleh. Banyak lagi amal soleh. Lah itu janji Allah akan dimasukkan ke dalam surga itu bukan hanya sekedar angan-angan belaka, tidak. Dan juga bukan angan-angannya ahli kitab, tidak, tapi itu nyata, benar-benar nyata. Kemudian sebaliknya, orang yang tidak mau mengamalkan amal soleh, wa may ya'mal su'an yujza bi, orang yang berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan tersebut. Semoga Allah lindungi kita semua ya. Amin. Nah, kemudian hadirin yang mulia, orang yang mengamalkan amal keburukan wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira, dia tidak akan mendapatkan penolong selain Allah. Nah, kalau orang itu sudah tidak ditolong oleh Allah, itu sedang bahaya, itu bahaya yang luar biasa itu. Makanya kita berbuat kebaikan, di antara maksud dan tujuannya adalah supaya kita ini selalu ditolong oleh Allah. Orang yang berzikir kepada Allah, nah, dia ini akan dibersamai oleh Allah. Dibersamai di antara maknanya apa? Ditolong oleh Allah. Pertolongan Allah selalu bersama dengan dia. Nah, bentuk amal soleh yang lain apa? Kita di dalam hati selalu niat menjadi orang baik, menjadi orang yang soleh. Kalau ibu-ibu menjadi hamba yang solihah, ini juga termasuk niatan baik, itu sudah termasuk bagian dari amal soleh. Maka kita ngaji, kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita taklim, kita silaturahim, jangan lupa diniatkan untuk islah diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Sehingga apa hadirin yang mulia, selepas amal kita itu ada perbaikan di dalam hati, perbaikan dalam akhlak, perbaikan dalam perkataan, perbaikan dalam perbuatan. Allahumma amin. Kemudian hadirin yang mulia, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Ayat 125 yang artinya, dan barang siapa mengerjakan amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Nah, ini janji Allah terhadap orang yang mewujudkan dua hal, iman dan amal soleh, diulang lagi di sini. Bahkan dijelaskan secara detail. Min dzakarin aw unsa, Allah tidak pandang bulu, tidak pilih kasih. Orang kok mengamalkan iman dan amal soleh, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, syaratnya dia adalah orang iman. Nah, di sini ulama ahli tafsir mengatakan syaratnya orang itu akan dibalas dengan surga dari amal-amal kebaikan dia, syaratnya adalah iman. Maka pagi hari kita mau mencari rizki, mencari perkara yang halal dari sisi Allah, ingat hakikatnya yang memberi rizki adalah Allah. Kita mau berobat, mencari kesehatan di rumah sakit, tetap ingat yang menyembuhkan juga hanyalah Allah. Adapun aku berobat ke tempat tabib untuk terapi, ini adalah asbab belaka. Tapi hakikatnya yang mendatangkan kesembuhan dan kesehatan juga Allah. Maka hadirin yang mulia, syarat yang pertama adalah iman. Untuk amal-amal soleh kita, amal-amal kebaikan kita diterima oleh Allah. Faulaika yadkhulunal jannah, mereka itu akan masuk surga. Bahkan hadirin yang mulia, wala yudlamuna nakira, mereka tidak akan dizalimi sedikit pun.
Orang yang sudah masuk surga tidak ada lagi yang dicubit orang, tidak ada lagi yang disakiti hatinya, tidak ada lagi perkataan-perkataan yang sifatnya menyinggung sana sini, tidak ada. Yang ada adalah hanya perkataan yang indah-indah. Gitu. Yang ada adalah perbuatan yang indah-indah, ya, menyenangkan semuanya. Semoga kita merasakan masuk surga, ya. Amin. Kemudian hadirin yang mulia, ayat 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ayat 125 yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya melebihi orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah sedangkan dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Jadi siapa lagi toh orang yang lebih baik melebihi orang yang mau masuk agama Islam, gitu kan? Nah, di sini aslama wajahu. Nah, dia itu betul-betul pasrah, menyerahkan dirinya, menyerahkan hartanya, menyerahkan keluarganya untuk mengamalkan agama Islam. Bahkan ketika mengamalkan agama Islam bukan asal-asalan, wa huwa muhsin, mengamalkannya itu dengan baik, gitu. Di dalam surah Al-Mulk Allah terangkan, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, kehidupan supaya menguji kalian mana amalannya yang terbaik, ihsan, gitu. Lah sebagian riwayat hadis ihsan itu apa? Ta'budallaha ta'ala ka'annaka tara. Kamu menyembah kepada Allah, membayangkan seakan-akan kamu melihat Allah. Nah, disinilah ulama ahli tasawuf menyebut namanya maqamul musyahadah. Itu seakan-akan kita menyaksikan Allah itu. Selalu menghadirkan di dalam hati kita melihat Allah ketika ibadah, bahkan ketika hidup kita dalam sehari-hari. Nah, maka ulama ahli tasawuf sebagian mengajari untuk mendapatkan maqamul musyahadah ini, ya. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku, Allahu hadiri, Allah hadir, menghadiriku, Allahu nadhirun ilai, Allah maha melihat kepadaku. Kalau tidak bisa seperti itu, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Yang kedua, kalau kita belum sampai tingkatan selalu menghadirkan diri kita melihat Allah di depan kita, maka kita yang kedua usaha kita dilihat oleh Allah. Nah, di sini yang dinamakan maqamul muraqabah. Kita merasa diawasi oleh Allah. Jadi kita di rumah dipandang oleh Allah. Kita jauh dari istri kita, mau tengok sana, tengok sini juga tetap Allah mandang kita. Istri ditinggal suami, mau gini gitu, nggak berani karena masih merasa di dalam hatinya diawasi oleh Allah. La ilaha illallah. Kemudian hadirin yang mulia, wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Jadi orang yang sungguh-sungguh baik dalam agamanya, dia ini mau mengikuti apa yang menjadi ajaran Nabi Ibrahim. Lah yang menjadi ajaran Nabi Ibrahim tentunya yang menjadi ajaran agama Islam juga. Nah, ajaran Nabi Ibrahim diantaranya khitan, ya toh? Kemudian melakukan ibadah haji dan umroh. Semoga jamaah haji semuanya dan keluarganya dimudahkan untuk ke sana. Nah, jadi sebagian orang itu ada yang merasa gini, Pak, cukuplah orang Islam itu ya iman, sholat, zakat, puasa, ngapain kita punya duit nyarinya sulit kok dihambur-hamburkan pergi ke Mekah sana. Nah, ini termasuk ini kurang sempurna orang seperti itu. Orang yang sempurna bagaimana? Wattaba'a millata Ibrahim hanifah. Lah termasuk ajaran yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan diwariskan kepada umat ini menjadi syariat agama Islam adalah ajaran yang namanya udhiyah.
beribadah korban. Nah, maka kita punya agenda paling tidak setiap tahun korban, gitu. Nah, kalau tidak mampu korban kambing, korban perasaan. Insya Allah ya. Nah, tapi insya Allah kalau kita ada niatan bisa, mesti bisa. Ada yang setiap bulan itu nyisihkan 100.000, taruh di umpung gitu, taruh di tabungan. Pokoknya ini sudah, ini untuk ibadah korban ini. Nah, kalau 12 bulan, akhirnya kan 1.200.000, cukup 1 ekor kambing. Nah, apalagi nanti korbannya dibawa ke Al-Aziz ini, Nah, insya Allah gitu ya. Kemudian hadirin yang mulia, ayat nomor 126 yang artinya, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Nah, jadi ini termasuk pelajaran tauhid. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita tidak boleh merasa ini milikku, tidak. Ini hanyalah titipan Allah kepadaku. Hakikatnya yang memiliki adalah Allah. Rumahku milik Allah, sawahku juga milik Allah, tokoku juga miliknya Allah, kantorku, kiosku, semua milik Allah. Nah, di antara makna milik Allah ini bagaimana hadirin hadirat? Kita tata, kita atur sesuai agama Allah. Nah, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini miliknya Allah semua. Maka kalau begitu ya kita tata. Gimana rambut yang disunahkan, bagaimana kumis, kemudian jenggot, ke bawah yang disunahkan oleh Allah ini bagaimana. Bagaimana aturan-aturan agama Allah mengatur tangan, kaki supaya diridhoi oleh Allah. Kemudian hadirin yang mulia, ayat 127 yang artinya, dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan, katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga menfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu atau mas kawin yang ditetapkan untuk mereka, sedangkan kamu ingin menikahi mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil, dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi ada orang-orang bertanya, bagaimana tentang perlakuan kita kepada para wanita? Nah, ini kabar gembira untuk ibu-ibu ya. Untuk para wanita ya, itu yang terbaik suaminya itu memberikan mahar kepada istri sebanyak mungkin. Lah kalau dulu udah terlanjur Pak, maharnya itu seperangkat alat sekolah. Alat sholat ya. Mau bilang alat sholat keliru, jadi alat sekolah ini ya. Ya sekarang dikodoi lah. Nah, apalagi mau lebaran, kita tanya istri kita, baju yang terbaik mana yang paling disukai oleh istri kita. Ribut Bu, cocok ya. Nah, cuman sekarang itu kan sudah menjadi Mbak Uti ini kebanyakannya ini. Nah, biasanya kalau Mbak Uti ini kesenangannya itu untuk cucunya gitu, atau untuk anaknya gitu. Nah, maka inilah hadirin yang mulia. Nah, kemudian tentang anak-anak yatim, gitu. Nah, termasuk anak yatim, apalagi perempuan. Kadang orang itu anak yatim, aku nikahi tanpa mahar. Lah ini keliru. Tetap ya, walaupun anak yatim, anaknya orang nggak mampu, kalau perempuan itu tetap diberi mahar. Kemudian termasuk perlakuan agama untuk perempuan bagaimana? Itu tadi diberikan nafkah. Nah, jadi yang memberi nafkah adalah sang suami. Kalau sang istri malah mendapatkan nafkah. Nah, termasuk perlakuan agama, tertibnya agama untuk perempuan bagaimana? Nah, ini para suami, para laki-laki menjaga dan mengayomi istri. Nah, termasuk bentuk menjaga dan mengayomi bagaimana setiap diri kita bertanggung jawab mengajak keluarga kita supaya jauh dari siksaan api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Kalian semua jagalah diri kalian dan keluarga kalian, dan termasuk keluarga kan istri.
Maka supaya istri kita itu dijaga oleh Allah dari siksa api neraka, di rumah masing-masing kita bacakan fadilah amal. Nah, boleh juga terjemahan Riyadhus Shalihin juga boleh. Ya. Intinya apa? Di rumah itu kita buat program-program kebaikan. Gitu. Jangan sampai rumah kita hanya berfungsi sebagai hotel dan restoran. Nah, ya. Sebagai hotel hanya tempat bangkong, ya. Tempat tidur, tempat molor, ya. Sebagai restoran hanya tempat makan-makan dan masak-masak. Tapi rumah kita jadikan madrasah-madrasah yang di situ ada majelis-majelis agama. Insya Allah. Sehingga rumah kita kalau di situ ada majelis agama, yang ada adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Masuk rumah suasananya seperti sudah masuk ke dalam surga. Insya Allah Bapak Ibu ya. Nah, maka itu tinggal sepakatan bapak dan ibunya dan anak-anaknya kapan mutaklim, kapan ngaji bareng, kapan baca Quran bareng gitu. Nah, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran seperti kuburan gitu. Yang ada hanya itu hal-hal yang menakutkan belaka. Tapi kalau rumah dibacakan Al-Quran, Masya Allah, seperti sesepuh kita, Pak Dokter, di rumah ada Quran gede ya, Masya Allah. Kapan waktu itu di posting itu, Masya Allah. Nunggu maghrib sambil membaca Al-Quran. Semoga yang lain bisa niru, amin ya. Monggo yang mau tanya. Sebelumnya diingatkan tutup dulu misalnya dan baru nanti jangan bergerak. Sebelum ditutup. Yeah. Monggo, ayo ibu-ibu dulu. Wonten, nggih, monggo Ibu. Nggih. Apa yang paling utama adalah membaca Al-Quran dengan berzikir. Sebelum bulan Ramadan kan amanahnya lebih banyak berzikirnya. Jadi untuk ngajinya biasanya paling wajib juz. Nah untuk bulan Ramadan ini apakah diberi atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bulan Ramadan, sebagian alim ulama kita menyarankan yang diperbanyak adalah membaca Al-Quran. Di antaranya tafaul itu tadi atau hikmahnya di dalam bulan suci Ramadan diturunkan yang namanya Al-Quran, yaitu malam nuzulul Quran, yaitu malam tanggal 17. Makanya sebagian ulama kita nyontohi seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau di bulan selain Ramadan, ya, di selain bulan Ramadan menghatamkan Quran sehari sekali. Kalau di bulan suci Ramadan, Imam Syafi'i menghatamkan Quran setiap hari 2 kali. Jadi malam sekali, siang sekali. Nah, kalau kita belum mampu, ya amalan kalau belum bisa dikerjakan semua, jangan ditinggalin semua. Berkata Ibu, nah mungkin seperti tadi pembagian waktu bisa diskedulkan, bisa dijadwalkan, menunggu sahur atau menunggu imsak baca Quran. Nanti pergi sholat jamaah, menunggu iqamah baca Quran. Habis subuh daripada bangkong gitu, nah, kan tidak baik menurut kesehatan. Kok orang habis makan terus tidur gitu, tidak baik. Nah, baca Quran. Nah kalau dibaca Quran itu sambil tekluk itu ngantuk terus pripun, Mbak? Ye, mausnya sakit jumenang. Betul apa-apa. Tapi berdiri tidak masalah, gitu. Karena godaannya kalau habis subuh, habis sahur itu ngantuk. Maka baca Quran kita sambil berdiri, nggak apa-apa. Oke. Begitu juga mungkin menunggu sholat zuhur atau yang masih nunggu cucunya ketika TK, lah daripada rumpi sana, rumpi sini, ya kita buka HP yang di situ ada aplikasi Al-Qurannya. Makatan Ibu, nah, sebaiknya sebagian ulama tadi kalau di dalam bulan suci Ramadan yang diperbanyak adalah tilawatul Qurannya. Monggo.
Nih, satu lagi ibunya. Menurut ini kita tolong dijelaskan gitu masalah perbedaan antara nifaq dan fasik gitu. Yang kedua itu kita kalau di bulan Ramadan itu banyak kegiatan yang istilahnya sedekah atau bagi-bagi takjil itu di jalan raya atau di perempatan itu lebih baik mana dengan kita bagi-bagi takjil di masjid atau menyiapkan buka bersama di masjid. Terima kasih. Baik, pertama pertanyaannya perbedaan antara fasik dan nifaq. Kalau fasik itu orang yang berbuat maksiat. Nah, perbuatan maksiat atau perbuatan dosa nanti terbagi dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Nah, itu semua nanti menjadikan orang itu menjadi fasik. Kemudian kalau nifaq, munafik itu di dalam hati. Di dalam hati itu tadi ada yang namanya dzul wajhain, bermuka dua. Nah, tanda-tandanya nifaq sudah sering disebutkan. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong suka bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau jadi suka diingkari. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya malah berkhianat. Nah, itu diantara tanda-tanda munafik. Ada lagi yang menerangkan dalam Al-Quran tandanya munafik apa? Kalau sholat malas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, kalau sholat malas saja dikatakan munafik, apalagi kalau enggak sholat. Panggung parah meleh gitu loh. Itulah perbedaan antara munafik dan fasik. Nah, itu orang munafik lama-kelamaan juga akhirnya jadi orang fasik gitu. Perkataan itu ya. Kemudian tentang berbagi takjil. Sebagian hamba Allah membagikan takjil di lampu merah, di perempatan atau di jalan-jalan, sebagian di masjid. Mana yang afdol? Nah, ini tergantung niatannya. Orang membagikan takjil di perempatan atau di ini biar syiar dakwah itu juga baik. Tapi kadang resikonya kalau bagi-bagi takjil ternyata yang dibagi malah tidak puasa, ya. Nah, kadang itu resikonya seperti itu. Tapi kalau yang di masjid, ya insya Allah itu bisa dikatakan rata-rata bahkan 100% berpuasa. Nah, tergantung niatipun. Kata ibu ya. Allah dari bapak-bapak yang sudah PDKT tadi. Sebelumnya yang sampai terima kasih. Sesudah sholat isya apa masih boleh sholat tahajud dan yang kedua ini dari amanah dari salah satu Jawa kita, rumahnya Kariboyo, yaitu Bapak Komarudin, bahwa saat ini sedang umroh di tanah suci, dimohon dengan doakan supaya dalam perjalanan berangkat pulang tanah suci bisa melaksanakan dengan sempurna dan insya Allah jadi umroh yang mabrur. Yang ketiga, alhamdulillah Ustaz, kami sebagai yayasan saat ini menerima wakaf tanah dari Simbah Batak Jogosari di Sumberjoli Agung. Luas tanahnya 3.800 meter persegi dan 2 rumah pokok. Dan insya Allah kami manfaatkan untuk masjid dan asrama putra. Dimulai setelah lebaran pembangunan masjid. Saat ini masih bahasa kasarnya kelompok-kelompok. Mohon dengan hormat apabila Bapak Ibu titik berupa apapun kami tetap menunggu. Dan alhamdulillah sebelumnya ini kami menerima wakaf
rumah judul itu sudah saya turunkan, dan insya Allah bahan kayu lainnya nanti kita untuk modal untuk masjid. Mudah-mudahan ini jadi pengertian kita semua, dan mudah-mudahan semua Bapak Ibu banyak rezeki, jadi bisa untuk amal jariah kita bersama. Nanti setelah pengajian Bapak bisa titik ini ada khotbah Rasul menjelang Ramadan juga, dan sekaligus gambarannya masjid. Ya, mudah-mudahan ini jadi pertimbangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama tentang amalan habis sholat isya. Nah ini kalau bulan suci Ramadan amalannya kan tentunya sholat ba'diyah gitu. Nah selepas itu baru mengerjakan tarawih. Setelah itu disunahkan setelah itu apakah boleh sholat sunnah lagi, termasuk sholat tahajud? Jawabannya adalah tetap boleh. Nah setelah itu kok sholat witir lagi? Nah, ini sebagian ulama itu mensiasati gimana? Sholat witir yang dikerjakan setelah tahajud itu diniatkan mengqadai sholat witir yang pernah ditinggalkan. Nah, jadi seperti itu. Hanya saja yang afdol ini yang utama penutup daripada sholat malam kita di setiap malam bulan Ramadan, bahkan malam-malam yang lain, afdolnya adalah ditutup dengan sholat witir. Yang telah kita jelaskan. Tertibnya Sayyidina Abu Bakar witirnya di isya, karena beliau khawatir jangan-jangan aku nanti tidak bangun tahajud. Nah, kalau Sayyidina Umar bin Khattab beliau yakin mesti aku ini bisa tahajud ini. Nah, saking yakinnya itu akhirnya Allah tolong juga untuk tahajud, maka beliau mengakhirkan witirnya setelah sholat tahajud. Maka ya, adapun permintaan beliau doa untuk jamaah yang sedang umroh juga punya hajat. Beliau mau bikin pondok pesantren, mau bikin masjid juga, semoga semuanya dimudahkan oleh Allah. Dan pintu untuk kita bagi-bagi amal jariah ke pondok dan masjid beliau masih terbuka lebar-lebar. Kata dia, Al-Fatihah. Oke, satu penanya lagi. Iya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang mulia Ustaz. Sungguh pada saat pagi seperti ini mendengarkan tausiah Ustaz menyejukkan, menyegarkan, dan seakan-akan surga itu terpampang ke mata dari takut pertanyaan saya kalau sudah keluar dari sini mungkin sudah ke tempat entah di pasar, entah di mana, dan itu sedikit lah itu akan terlupa seperti bulan Ramadan mengajar orang betul melakukan surat Yesus khawatir tahajud dan apa. Tapi kenapa? Karena setelah Ramadan itu kembali pada aslinya. Nah, pertanyaan saya, tip-tip apa yang bisa betul-betul bisa mempertahankan merasa betul di Allah dan surga itu bermanfaat dan melangkah satu di kawin sana. Seperti itu yang itulah. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pernah terjadi di zaman sahabat juga bersama Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami ini kalau sedang di majelis engkau itu merasa seakan-akan surga sudah di hadapan kami. Bahkan kita merasa neraka itu jauh dari kami. Tapi kalau kita sudah pulang, sibuk dengan istrinya, sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan anaknya, cucunya, itu sudah seakan-akan lupa semua itu. Maka Nabi mengatakan, itu loh perasaan kamu itu. Kalau kamu menghadirkan seakan-akan surga itu dekat, kemudian neraka itu jauh, maksudnya istiqomah merasakan seperti itu,
fasafahatkumul malaikatu fi turuqikum. Malaikat itu loh akan berjabat tangan di jalan-jalan kamu itu. Nah, sekarang tipsnya gimana nih supaya istiqomah? Ya, memang manusia itu kan namanya manusia, itu banyak lupanya, ya kan? Maka supaya tetap istiqomah terus, satu kita ada niatan bagaimana tetap istiqomah. Kemudian yang berikutnya kita mencari suasana atau komunitas, ya. Komunitas yang sekiranya selalu mendidik dan mengajak diri kita untuk istiqomah. Ya. Mungkin dengan teman-teman yang mengingatkan kebaikan pada kita, gitu. Lah orang yang mengingatkan kebaikan kepada kita itulah yang seharusnya kita temani, gitu. Anil mar'ila tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarrani yaqtadi. Ada sebagian ulama membuat syiran gitu. Tentang keadaan seseorang nggak usah tanya gimana keadaan dia, lihat aja temannya, siapa yang ditemani. Kalau yang ditemani kok orang ahli ke masjid, orang ahli ngamalkan sholat 5 waktu berjamaah, ini orang baik kalau gitu. Tapi kalau yang ditemani kok naudzubillah tadi ya, orang fasik sama orang nifak tadi, naudzubillah min, dia juga nanti lama-kelamaan akan keturunan itu, ya. Akan ketularan, ya, akan nurun itu. Ya, sifat fasiknya, sifat munafiknya akan nurun. Gitu. Makatan lagi, dan juga termasuk usaha kita supaya istiqomah apa? Doa. Allahumma inna nas'alukal istiqomah wa husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku minta kepadamu sifat istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam Islam, dan juga minta husnul khatimah. Makatan Pak ya, kita cari komunitas teman-teman yang sekiranya mengajak kita untuk istiqomah dalam kebaikan. Ya, kurang lebihnya makatan. Cekap, ya. Ramadan, ya. tetap. Ramadan, insya Allah tetap lanjut. Ya. Siap, oke. Ramadannya kapan? Tetap kita mengikuti pemerintah atau sesuai keyakinan masing-masing gitu aja. Gitu. Nah, mungkin sebagian ikut mazhab ini. Gitu. Kalau arahan dari guru kita seperti itu. Ya, semoga semuanya nanti di Ramadan diberikan kesehatan oleh Allah, kuat menjalani ibadah puasa, menjalani ibadah tarawih, dan juga rezekinya dibanyakan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sedekah takjil bareng-bareng. Allahumma amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa alayhi wa ya kita baca kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.